New Orleans, Amerika Serikat, tahun 1998. Kota yang terkenal dengan musik jazz dan kehidupan malamnya tiba-tiba berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut. Di tengah malam yang sunyi, seorang pria misterius mengenakan mantel hitam dan topi lebar terlihat mengawasi sebuah rumah dari kejauhan. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas karena selalu tertutup bayangan. Tanpa mengeluarkan suara, ia berjalan menuju bagian belakang rumah, lalu mulai mencungkil pintu menggunakan alat yang telah dibawanya. Setelah berhasil masuk, ia tidak membawa senjata sendiri. Sebaliknya, ia mengambil kapah yang berada di dalam rumah korban. Cara itu membuat polisi kesulitan menemukan bukti karena senjata yang digunakan selalu berasal dari rumah yang diserang. Tak lama kemudian, suasana tenang berubah menjadi kepanikan. Serangan berlangsung sangat cepat, dan sebelum ada tetangga yang menyadarinya, sosok misterius itu sudah menghilang ke dalam gelapnya malam. Keesokan harinya, kabar mengenai penyerangan tersebut menyebar ke seluruh kota. Tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya, dari mana asalnya, atau kemana ia pergi setelah melakukan aksinya. Sejak saat itu, teror The X-Men of New Orleans pun resmi dimulai. Setelah kasus pertama, polisi berusaha mengumpulkan setiap petunjuk yang tertinggal di lokasi kejadian. Namun, penyelidikan justru semakin membingungkan. Pelaku hampir tidak meninggalkan jejak yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dirinya. Beberapa bulan berikutnya, serangan demi serangan kembali terjadi dengan pola yang hampir sama. Rumah-rumah dipilih secara acak, pintu belakang dirusak, lalu kapal milik korban digunakan untuk menyerang penghuni rumah. Masyarakat mulai hidup dalam ketakutan karena tidak ada yang tahu siapa target berikutnya. Polisi meningkatkan patroli malam, tetapi pelaku seolah selalu selangkah lebih maju. Surat kabar setiap hari memberitakan kasus baru, membuat nama The X-Men semakin terkenal. Ketika seluruh kota berharap polisi segera menangkap pelaku, sebuah kejadian yang jauh lebih mengejutkan justru muncul dan membuat kasus ini berubah menjadi salah satu misteri paling aneh dalam sejarah Amerika. Beberapa hari setelah serangkaian pembunuhan menggemparkan New Orleans, sebuah surat misterius diterima oleh kantor surat kabar setempat. Penulis surat itu mengaku dirinya adalah The X-Men. Dalam isi surat tersebut, ia mengatakan bahwa pada malam tertentu ia akan kembali keluar untuk mencari korban baru. Namun ada satu syarat yang sangat aneh. Ia mengklaim tidak akan memasuki rumah manapun yang memainkan musik jazz sepanjang malam. Isi surat itu langsung diterbitkan di halaman depan koran dan menyebar ke seluruh kota. Tidak ada yang tahu apakah surat tersebut benar-benar ditulis oleh sang pelaku atau hanya ulah seseorang yang ingin menakut-nakuti masyarakat. Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk tidak mengambil risiko. Ketakutan yang selama ini mereka rasakan berubah menjadi kepanikan besar menjelang malam yang telah disebutkan dalam surat tersebut. Saat malam yang dijanjikan akhirnya tiba, suasana New Orleans berubah total. Dari rumah-rumah kecil hingga restoran dan bar, musik jazz dimainkan tanpa henti. Jalanan dipenuhi alunan trompet, piano, dan saksofon. Banyak keluarga sengaja membuka jendela agar suara musik terdengar sampai keluar rumah, berharap The X-Men benar-benar menepati isi suratnya. Malam itu ribuan orang memilih tetap terjaga sambil mendengarkan musik bersama keluarga mereka. Anehnya, tidak ada laporan pembunuhan yang terjadi pada malam tersebut.
Sebagian warga percaya musik jazz telah menyelamatkan mereka, sementara yang lain menganggap semuanya hanyalah kebetulan. Namun setelah malam itu berlalu, teror di X-Men belum benar-benar menghilang. Beberapa waktu kemudian, pembunuhan yang selama berbulan-bulan menghantui New Orleans tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak ada pengumuman bahwa pelakunya telah ditangkap dan tidak ada bukti yang menjelaskan alasan mengapa teror itu berakhir. Polisi sempat memeriksa beberapa orang yang dianggap mencurigakan, tetapi tidak satu pun berhasil dibuktikan sebagai The X-Men. Seiring berjalannya waktu, kasus ini perlahan berubah menjadi legenda kelam dalam sejarah New Orleans. Hingga lebih dari 1 abad kemudian, identitas asli The X-Men masih belum diketahui. Apakah ia benar-benar seorang pembunuh yang berhasil lolos dari hukum, atau ada rahasia lain yang belum pernah terungkap? Pertanyaan itu tetap menjadi misteri, menjadikan The X-Men of New Orleans sebagai salah satu kasus kriminal paling membingungkan sepanjang sejarah. Malam ketika seluruh warga memainkan musik jazz akhirnya berlalu tanpa adanya laporan pembunuhan. Keesokan paginya, suasana kota sedikit lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa ancaman dalam surat tersebut benar-benar ditepati oleh sang pelaku. Namun, di balik ketenangan itu, polisi justru semakin bingung. Mereka tidak bisa memastikan apakah surat itu benar-benar ditulis oleh The X-Men atau hanya ulah seseorang yang ingin mempermainkan masyarakat. Meski begitu, surat tersebut berhasil membuat seluruh kota hidup dalam ketakutan hanya dalam 1 malam. Polisi kembali memeriksa setiap lokasi penyerangan sebelumnya, berharap ada petunjuk yang selama ini terlewat. Sayangnya hasilnya tetap sama. Tidak ada sidik jari yang jelas, tidak ada saksi yang benar-benar melihat wajah pelaku, dan tidak ada bukti yang mampu mengungkap identitas orang yang berada di balik semua teror itu. Penyelidikan terus berlangsung selama berbulan-bulan. Polisi memeriksa banyak saksi dan mencocokkan berbagai kesaksian yang terkumpul. Beberapa orang sempat dicurigai karena memiliki riwayat kriminal atau berada di sekitar lokasi kejadian. Namun, setiap dugaan selalu berakhir buntu karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Cara pelaku memilih korban juga membuat penyidik kesulitan menemukan pola yang pasti. Korbannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga tidak terlihat adanya hubungan di antara mereka. Semakin lama kasus ini diselidiki, semakin besar pula keyakinan masyarakat bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang sangat cerdas dan selalu berhasil menghilang sebelum polisi tiba. Seiring berjalannya waktu, beberapa nama sempat muncul sebagai tersangka utama. Surat kabar memberitakan berbagai dugaan, sementara masyarakat mulai saling menuduh dan mencurigai tetangganya sendiri. Namun, satu persatu dugaan itu runtuh karena kurangnya bukti. Tidak ada seorang pun yang bisa dipastikan sebagai The X-Men. Polisi akhirnya menyadari bahwa mereka tidak hanya mengejar seorang pembunuh, tetapi juga menghadapi misteri yang semakin sulit dipecahkan. Hingga saat itu, identitas pelaku tetap menjadi teka-teki yang belum memiliki jawaban. Tanpa alasan yang jelas, teror yang selama berbulan-bulan menghantui New Orleans tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi rumah yang diserang, dan tidak ada lagi pembunuhan dengan pola yang sama. Keheningan yang muncul justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah pelakunya telah meninggal? Apakah ia pindah ke kota lain? Atau mungkin ia memang memutuskan berhenti begitu saja? Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawaban pasti.
Waktu terus berlalu, tetapi misteri itu tetap terkubur bersama berbagai bukti yang tak pernah berhasil ditemukan. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak malam-malam mencekam itu mengguncang New Orleans. Kasus The X-Men kini dikenal sebagai salah satu misteri kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika. Berbagai teori terus bermunculan, tetapi tidak satu pun yang berhasil membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Hingga hari ini, nama The X-Men masih dikenang sebagai sosok misterius yang datang tanpa peringatan, meneror sebuah kota, lalu menghilang tanpa jejak. Mungkin identitasnya akan selamanya menjadi rahasia. Atau mungkin jawaban itu masih menunggu untuk ditemukan suatu hari nanti. Sampai saat itu tiba, kisah The X-Men of New Orleans tetap menjadi salah satu misteri yang belum berhasil dipecahkan.